Bagaimana menyikapi dan menyongsong hadirnya Ramadan itu? Yang pertama, membangun kerinduan terhadap Ramadan. Ada rasa rindu. Sahabat Rasulullah yang paling rindu dengan Ramadan adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itulah yang paling gelisah saat detik-detik menyambut hadirnya Ramadan. Karena apa? Dia khawatir usianya tidak sampai di bulan itu. Itu di antara sahabat. Jadi Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling gelisah saat menghadapi Ramadan. Kenapa? Khawatir usianya tidak sampai ke sana. Ya, kita hati-hati juga, nggak ada jaminan kita besok masih hidup. Ya, karena kematian itu bukan soal sakit. Ada orang sakit lama-lama nggak mati-mati. Ada lama sakit nggak meninggal. Ya, kemarin itu Pak Taufik ya kan, istrinya yang sehat, sorenya masih undangan, istrinya yang meninggal. Nah, ini Bapak dan Saudara sekalian. Jadi soal meninggal dunia itu bukan karena soal sakit, karena memang soal waktu. Itu dirahasiakan Allah. Andainya tidak dirahasiakan Allah, tak bisa golak kita dalam pertemuan ini. Pak protokol pun bilang, Bapak dan Ibu, kita pertemuan agak cepat sedikit, karena di antara kawan kita ada yang mau meninggal dunia 2 bulan lagi. Kita akan mengadakan acara temu pisah. Wah, gelisah. Maka jadi rahasiakan Allah kematian itu. Ya, maka rindu, kita merindukan Ramadan itu. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana menyambut Ramadan itu? Ya, para ulama banyak memberikan petunjuk. Ya, buka-bukalah fikih tentang puasa. Ya, fikih tentang puasa itu buka. Banyak belajar agama, khususnya di bidang ibadah puasa, agar ibadah itu diterima Allah. Karena banyak orang yang berpuasa bukan nilai ketakwaan yang dia peroleh, tetapi hanya sekedar lapar dan dahaga. Kita tak seperti itu lagi lah, kita udah tua-tua. Bapak dan Saudara sekalian, kemudian apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah selalu bertahniah. Ya, mengucapkan marhabai ya Ramadan, ya, sekaligus menyampaikan pesan-pesan kepada para sahabat. Kira-kira pengajian ginilah Rasulullah itu. Marhabai ya Ramadan. Kira-kira kepala sekolah mengucapkan selamat, ya, bulan suci Ramadan, agar ibadah kita diterima Allah. Macam-macam lah, itu kalimat tahniah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, ya tentu kita saling memaafkan lah. Kenapa? Kalau hubungan kita baik, khususnya kepada keluarga, kepada sahabat, kepada sesama mukmin, saling memaafkan. Mudah-mudahan tidak ada ganjalan, ya, untuk menjadikan kita sehingga ibadah kita tidak diterima Allah. Ya, kemudian Bapak dan Saudara sekalian, tentang menyambut Ramadan dengan ziarah kubur dan sebagainya, itu ya dinilai dari sudut agama itu sekedar budaya. Ziarahnya itu sunnah. Menetapkan awal Ramadan untuk ziarah itu tidak ada tuntunan. Jadi kalau kita mau berziarah silakan aja ziarah, tapi jangan hubung-hubungkan dengan Ramadan ya. Ziarah itu intinya kan apa? Ziarah itu pertama mengingat kematian, yang kedua mendoakan orang yang ada di dalam kubur. Cuman perlu juga kita luruskan di tengah-tengah masyarakat, banyak orang yang berziarah tak pernah belajar ziarah. Saya tengoklah, masjid kami kan dekat kuburan. Ya, ngapain lah Riko sampai deprok ngono, naik ziarah. Dia Pak setia aku, sampai lah macam dicium-cium yang kuburan itu. Ya, ziarah itu ada aturannya. Riko pernah ziarah apa? Pernah belajar ziarah? Enggak. Jadi Riko kok ziarah, ya melok-melok, hanya ikut-ikutan.
Padahal ziarah itu kan ada tuntunan. Datang ke wilayah perkuburan, buka alas kaki. Kenapa buka alas kaki? Supaya kuburannya bersih. Supaya kuburannya bersih, angkat petugas kebersihan kubur. Ya itulah, masa ginilah mereka nanti keliling, kutip yang 15.000, 20.000, sepakat masyarakat lah. Kalau tempat kami 15.000 lah itu. Ya, kalau bapak-bapak jangan 15.000, 50.000 paling kecil. Kepala sekolah Pak masih 15. Ya Bu ya, jangan ikut 15.000 macam yang lain. Lebihkan dia. Supaya apa? Kuburnya itu bersih. Ketika kita berziarah tak ada duri, tak ada kaca. Ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Masuk, jangan nunggu dijawab. Ya, kalau sudah masuk jangan nunggu jawab, baru berdiri, angkat tangan. Ya, mohon ampunan. Dalam satu hadis lagi boleh jongkok, angkat tangan. Jadi berdoa di kuburan itu angkat tangan. Ya Bu ya, nanti ibu-ibu kalau ziarah angkat tangan. Ya. Intinya mohon ampunan Allah. Ya. Jongkok boleh? Boleh. Ya, tapi nggak boleh sampai dipeluk kuburan. Ya. Udah. Itu ketentuan ziarah. Tak lebih dari itu, yang intinya kita ingat mati. Yang kedua, kita juga bermohon agar saudara-saudara kita mendapat ampunan. Jangan diyakini ini nanti Ramadan mereka bakal pulang. Kalau tak kami ziarahi tak dapat tiket pulang. Ya, nanti bertentangan nanti dengan surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100. Mereka minta pulang. Nggak mungkin lah. Kenapa? Ya, fi yaumil barzakh ila yaumi yub'atsun. Mereka tidak bisa kembali ke dunia, berada di alam barzakh dan tidak dan dibangkitkan setelah hari kiamat. Jadi orang-orang meninggal dunia itu di alam barzakh. Ya, mereka butuh doa dari kita. Jadi kalau kita renung-renungkan, memang itulah yang mereka butuhkan, doa dari kita. Makanya Allah lebihkan, apalagi orang tua kita. Rajin kita mendoakan orang tua, banyak kemudahan yang kita rasakan. Iya. Iya. Siap sholat maghrib, isya, apalagi tambah sholat malam, sholat terus, orang tua jangan sampai dilepaskan itu. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Kami kira ini sajalah tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahanlah ada manfaatnya bagi kita semua, sehingga ibadah Ramadan yang kita kerjakan akan menghantarkan kita menjadi orang yang takwa. Tutup doa. Mau tanya jawab. Untuk sementara saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai